Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Perfect World. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan si Hao yang sudah tiba di dasar danau hitam. Ia melihat seorang wanita cantik yang berada di kondisi hidup dan mati. Dari tubuh wanita itu si Hao merasakan ada esensi kehidupan. Kemudian si Hao menyerap esensi kehidupannya, dan ia pun memulihkan diri dengan esensi tersebut. Setelah 3 bulan si Hao akhirnya mencapai puncak vitalitasnya. Kondisi danau hitam yang berbahaya dimanfaatkan oleh si Hao untuk berlatih. Ia pun membenamkan dirinya dan mulai bermeditasi. Di sana terdapat nyamuk perak yang sangat ganas. Si Hao pun bertarung menghadapi para nyamuk itu. Setelah bertarung beberapa kali si Hao mulai beradaptasi dengan nyamuk tersebut. Singkat cerita, setengah tahun kini telah berlalu. Nama Huang tidak pernah muncul kembali. Dan orang-orang menganggap jika si Hao telah mati. Teman-temannya merasa sedih atas kematian si Hao. Bahkan Cao Yuseng sangat murka mendengar kematiannya. Ia pun berjanji pasti akan membalas dendam. Qingyi dan kelinci giok sebelumnya telah meminta tolong pada Dewa Surgawi dari klan Centaur. Tapi rupanya hal itu hanya sia-sia saja. Kemudian si Hao ingin pergi melihat dunia luar. Ia pun muncul di permukaan sambil mengamati kondisi sekitar. Namun tak diduga di sekitar danau masih ada orang yang berjaga. Ketika si Hao muncul, Dewa Sejati Gajah Emas langsung tersentak. Dia mengatakan jika ternyata Huang masih hidup. Lalu si Hao menegaskan jika itu memang benar, karena aku yang bermarga si telah kembali dari neraka. Dengan menggunakan tinju yang dikelilingi oleh energi abadi, si Hao membantai para musuhnya satu persatu. Bahkan kini seorang Dewa Sejati bukanlah tandingan bagi si Hao. Tak berselang lama beberapa orang datang ke Danau Hitam. Saat sampai di sana mereka melihat si Hao yang sedang santai karena kekenyangan, sebab sebelumnya si Hao telah memakan para musuhnya. Kejadian itu tentu membuat mereka sangat terkejut, karena rumor tentang kebangkitan Huang memang benar adanya. Mereka juga tak menyangka, bagaimana mungkin si Hao bisa selamat dari Danau Hitam. Seiring berjalannya waktu, beberapa klan besar mendatangi alam gelap. Mereka ingin memastikan tentang kabar kebangkitan si Hao. Namun sayang bagi beberapa klan yang dibenci oleh si Hao, harus terima untuk dijadikan bahan makanannya. Si Hao memprovokasi Dewa Surgawi Gajah Emas. Tak berselang lama 2 Dewa Surgawi lainnya juga hadir di sana. Mereka adalah naga bertanduk dan pipit ilahi. Tak hanya itu, Ma Yuan juga telah datang. Sesaat kemudian sebuah tangan besar keluar dari kehampaan. Dan rupanya tangan ini milik Dewa Kera yang datang bersama dengan Ma Yuan. Pertarungan di antara mereka tentu tak bisa terhindarkan. Serangan demi serangan saling dihempaskan satu sama lain. Bahkan Dewa Surgawi lainnya juga bersiap untuk mengambil tindakan. Saat itu si Hao memukul permukaan danau, yang membuat ribuan nyamuk keluar dari sana, dan nyamuk-nyamuk itu langsung menuju ke Dewa Surgawi. Si Hao sendiri mengeluarkan diagram 10.000 roh, lalu ia masuk ke dalam danau untuk mengawasi. Dan benar saja di luar terjadi bentrokan yang sangat keras, antara para Dewa Surgawi melawan nyamuk ilahi. Banyak korban berjatuhan ketika pertarungan terjadi, sedangkan naga bertanduk segera pergi melalui kehampaan, sebab ia tak berani untuk melawan para nyamuk tersebut. Sementara itu pipit ilahi adalah yang paling sengsara. Bahkan ketika dirinya diam-diam mendekati permukaan danau, tubuhnya harus ditusuk oleh nyamuk kuno kekacauan. Para Dewa Surgawi berkata jika ini sangat menakutkan, dan mereka menganggap jika nyamuk kuno sangat berbahaya. Oleh karena itu mereka pun mulai pergi meninggalkan tempat itu. 1 hari kemudian para Dewa Surgawi kembali mencari keberadaan si Hao. Serta kali ini Dikun dan juga Dewa Surgawi Pixiu ikut pergi untuk mencarinya. Bahkan berbagai jenis makhluk immortal ancient juga datang, untuk melihat pertarungan antara Huang melawan Dewa Surgawi. Saat mereka telah sampai di Danau Hitam, si Hao berkata, bahwa diriku akan mengirim kalian semua ke alam kematian.
Lalu tak lama kemudian datang Batu Dewa, Changgong Yan, Qing Yi dan teman Si Hao yang lainnya. Para temannya tak menyangka jika Si Hao ternyata masih hidup, bahkan Si Hao dengan sengaja memprovokasi para dewa. Sedangkan di sisi lain para dewa surgawi mulai mengelilingi Si Hao, dan tiba-tiba saja dewa surgawi menggunakan hukum alam untuk menyerang Si Hao. Tetapi seketika itu juga nyamuk perak ilahi berterbangan ke arah dewa surgawi. Melihat hal itu dewa surgawi segera pergi melarikan diri melewati kekosongan, sehingga Si Hao yang masih berada di sana menjadi sasaran nyamuk perak ilahi. Lantas Si Hao bergegas pergi menjauh untuk menghindari nyamuk tersebut. Namun tanpa diduga para dewa surgawi kembali muncul di hadapan Si Hao, dan saat itu juga Dikun mengeluarkan rantai ilahi untuk menangkap dirinya. Tapi ternyata simbol pelindung dapat menahan rantai milik Dikun. Semua orang menjadi sangat terkejut menyaksikannya, lalu tak berselang lama datang nyamuk kekacauan kuno melesat memasuki ruang terbatas. Para dewa surgawi tentu langsung memindahkan ruang terbatas itu. Tetapi nyamuk-nyamuk perak ilahi masih terus mengikuti mereka. Ma Yuan yang menyadari hal itu mengubah kondisi ruang terbatasnya, dan secara tiba-tiba para dewa surgawi telah sampai di sebuah dunia kecil. Para dewa surgawi merasa kesal, karena nyamuk perak masih saja berdatangan mengelilingi mereka. Lantas dewa surgawi pun melancarkan serangannya ke arah Si Hao dan ke arah nyamuk-nyamuk itu. Namun mereka semakin marah, karena nyamuk perak ilahi sangat sulit dimusnahkan. Kini Si Hao terjebak dengan para dewa surgawi, yang hal tersebut tentu membuat dirinya tak bisa melarikan diri lagi. Secara tak terduga, cahaya langit yang bersinar mengejutkan mereka semua. Para dewa itu gemetar ketakutan saat melihat apa yang Si Hao lakukan. Si Hao mengeluarkan kekuatan suci terkuat miliknya sampai tingkatan tertinggi. Hal itu membuat tubuhnya bersinar dan bersiap menggunakan teknik Kaisar Petir. Lalu sesaat kemudian sebuah kilatan petir turun dari langit. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut. Mereka juga menyadari bahwa teknik ini sering disebut dengan kesengsaraan petir. Kekuatan dari kilat petir tersebut membuat telinga dewa surgawi mengeluarkan darah. Wajah mereka juga dipenuhi oleh ketakutan. Di dalam teknik ini terdapat sebuah kutukan yang dibawa oleh kesengsaraan petir, dan kutukan tersebut sangat kuat sampai bisa menusuk ke setiap tulang. Ma Yuan berteriak kesakitan dengan kakinya yang mulai membusuk. Begitu pula dengan gajah emas yang bernasib sama seperti Ma Yuan. Gajah emas terlihat murka atas perbuatan Si Hao padanya. Dikun yang terkena efek dari kesengsaraan petir juga menjadi sangat marah. Kulit berkilau miliknya mulai berubah warna. Tak berselang lama petir besar kembali turun di dekat Si Hao. Pancaran petir itu membuat gunung dan sungai yang ada di sana seketika meledak. Para penonton menyadari, jika kesengsaraan petir milik Si Hao sangatlah berbahaya. Saat itu kondisi Ma Yuan sangat mengenaskan. Karena daging di tubuhnya mulai membusuk, darah hitam miliknya juga mulai mengalir keluar. Tak hanya itu saja, tempurung lutut Ma Yuan hancur yang membuat ia meraung kesakitan. Dirinya berusaha keras untuk membunuh Si Hao, namun hal itu hanyalah sia-sia, karena Si Hao berada tepat di dekat kesengsaraan petir, dan saat Ma Yuan hendak menyerang Si Hao, dirinya lah yang justru terkena serangan petir terlebih dahulu. Si Hao berkata bahwa dewa surgawi ternyata sangat lemah, tetapi sebenarnya kondisi Si Hao juga tidaklah baik-baik saja. Tubuhnya berlumuran darah akibat kesengsaraan petir serta kutukannya. Namun berkat latihannya di dalam danau hitam Si Hao masih mampu bertahan. Para dewa surgawi tersebut berniat untuk kembali melarikan diri dari sana. Tapi sebelum itu terjadi nyamuk perak ilahi sudah menyegel ruang terbatas itu. Sang naga bertanduk tentu tak mau diam saja, ia merobek ruang kekosongan sehingga terlihat sebuah cahaya yang langsung memotong tubuhnya. Dan karena tak memiliki pilihan lain, dirinya kembali ke dalam kesengsaraan petir yang menyakitkan. Saat dirinya sampai kesengsaraan petir tersebut langsung menyambarnya, Ma Yuan dan naga bertanduk berpegangan tangan untuk mencoba kabur, tetapi mereka melihat pipit ilahi telah layu karena diserang oleh nyamuk perak. Bahkan esensi darah dewa surgawi diserap sampai mengering, hingga tersisa kerangkanya saja. Roh primordial milik dewa surgawi juga terpecah karena kesengsaraan petir. Hal tersebut membuat dewa surgawi tewas seketika.
Melihat itu si Hao berteriak sangat keras, dia meminta daging pipit ilahi miliknya dikembalikan, karena si Hao berpikir bahwa menu makanan saat ini adalah daging dewa surgawi, sedangkan para dewa yang masih hidup terus mencari cara untuk menghadapi si Hao. Naga bertanduk, Pixiu dan naga kuno mengepung si Hao untuk membunuhnya dengan kesengsaraan petir. Ketika mereka akan mulai bertarung, tiba-tiba saja Ma Yuan berusaha keluar dari ruang terbatas, namun tanpa diduga nyamuk perak ilahi langsung menyerang lalu menghisap esensinya. Sekarang tubuh Ma Yuan mengering dan roh primordialnya tersebar, si Hao menyempatkan diri untuk menendang roh primordial tersebut, jadi kini dua dewa surgawi telah tewas. Melihat temannya terbunuh, gajah emas pun langsung menyerang si Hao, tetapi sayang sekali tubuhnya yang malah tersambar oleh kesengsaraan petir milik si Hao. Gajah emas berteriak kesakitan dan bergegas pergi melarikan diri. Namun sebelum itu terjadi, si Hao segera menghantamnya dengan perir yang berkilat. Akibat dari serangan si Hao, tengkorak gajah emas tersebut pun hancur, rohnya juga seketika itu menyebar luas. Di waktu yang bersamaan ternyata naga bertanduk telah tewas diserang oleh nyamuk perak ilahi. Dia bernasib sama seperti dua temannya yang lain. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 190 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.